Rebellion. Ini menarik banget sih kalau kita lihat Rebellion ya. Berarti mereka memiliki 3 hero single target damage dari Franco-nya bersama juga dengan Popon Kupa dan Masha. Julian memiliki area of effect, tapi ya kalau kita lihat mostly ini single target dan juga pick off ya hero-nya. Kalau kita lihat Alter Ego X mungkin agak terbalik nih. Mereka lagi mencoba untuk membangun team fight composition. Dengan adanya Kari bersama juga dengan pastinya Esmeralda Valentina. Pertanyaannya ada satu nih. Valentina ini bakal digunakan sebagai roam atau sebagai mid laner. Dengan adanya Ruby, kayaknya sih ini menjadi Valentina mid lane dan junglernya Tamus yang tadi kita bilang. Ini Tamus lagi panas-panasnya lah ya. Ini lagi hero prio banget, tapi nggak kelihatan sama sekali di fase pertama. Iya. Dan kalau kita melihat Tamus ya, dengan adanya mungkin Masya yang bisa nantinya dia nge-cut wave dan dia coba invasi ke jungle. Tapi kalau junglernya Tamus ini Masyanya juga harus berpikir beberapa kali untuk invasi ke arah jungle-nya. Mengingat Tamus sendiri adalah hero yang cukup strong banget di early dan kali ini ditaruh di jungle. Waktu jungle yang cepat, rotasi yang bisa lebih cepat lagi itu akan coba dimainkan sama Alter Ego X. Wah, hero dari Alter Ego X ini cukup ngeri-ngeri dan ada Xavier yang akan menjadi pilihan untuk mid lane-nya. Mid lane-nya di tangan Xavier dan berarti praktis Warus akan menggunakan Julian sebagai jungler ya. Ini ada hal yang menarik sih ya. Kalau kita lihat di band-nya lagi, Alter Ego X ini pinter banget dalam nge-ban di dalam phase kedua. Langsung ditarik begitu saja. Tapi kali ini untuk pertandingan pertama kita, Alter Ego X berhadapan dengan Rebellion Sinai. Masih dipandu oleh Gio Joshua Mirko dan juga Lim Kochu. Oke, mari kita masuk saja di sini menit yang pertama. Apakah kita bakal lihat invasion? Ternyata harusnya enggak ya. Masha juga di early game yang biasa mau invade di dalam jungle musuh. Kalau lawan Tamus yang tadi udah dibahas sama Lim sedikit, itu susah banget. Dan kita udah lihat nih perbedaan dari jungling. Amy menggunakan Tamus melawan Walrus yang menggunakan Julian. Julian sama Tamus, match up-nya ini Tamus bakal clear jauh lebih cepat, bahkan dia bisa nge-clear semua creep di arah bawah sebelum Julian mengamankan 1 buff. Setuju banget sih, dan ini udah terbukti ya, tapi keuntungan dari Julian, dia hanya butuh level 3 untuk membuka semua skillnya. Dan ini yang menjadi salah satu mungkin keuntungan yang bakal diproyeksikan di arah early game seperti ini. Tapi sementara itu, dari teman-teman dari Rebellion masih bersabar dulu, terutama dari Riezo. Dia masih mencari-cari momennya yang akan dibangun dengan ada Iron Hook. Tapi di bagian atas seperti bakal ada kerusuhan yang terjadi. Di mana ada Popo Kupa dari Soy Moriarty yang ternyata cukup sekarat setelah ada harassment dilakukan oleh Alter Ego X. Cuman buat teman-teman, jangan lupa login tanggal 12 Agustus nanti karena akan ada hero baru, Fredin. Oh my god, ada Fredrin yang bakal hadir pada tanggal 12 Agustus ya. Sebagai seorang fighter berdurabilitas tinggi. Jadi ini bakal mantap banget, mungkin bisa dipakai sebagai roamer, XP lane. Wah, macam-macam lah. Kita lihat aja dan kalian semua bisa memperoleh skin barunya dengan hanya 51 diamond. Murah banget, 51 diamond. Bisa dapat hero yang lagi overpower. Tapi kali ini dari Rebellion Sinai, mereka masih dengan rotasi yang cukup apik. Mereka coba untuk membantu ke arah Soy Moriarty-nya supaya yang sempat dibahas tadi waktu fase ban and pick. Razel bakal serem banget kalau misalnya Popol Kupa ya dibantu. Iya, dan kali ini mencoba untuk melakukan mirroring pastinya. Karena mereka tahu power mereka nggak akan bisa untuk ngekontes Turtle oleh Alter Ego X. Karena ya kita tahu lah, Tamu sendiri dia strong banget. Dan di sisi Rebellion dia punya Popol. Jadi objektifnya akan semakin cepat. Maka di top lane kita lihat pergerakan. Tapi lihat bagaimana Vendetnya dapat 2 orang. Tapi teman-teman dari Alter Ego X mencoba untuk dapat ikan Warus. Tapi malah Rasi terkena efek first blood dari Warus. Tapi Warus ketinggalan di arah belakang. Dan akhirnya 1 ditukar 1, kerugian besar tentunya datang ke arah Rebellion Sinai. Baru 2 kill ya, baru 2 kill. Kita udah denger sedikit ya, maksudnya taunting-taunting dan suara dari playernya. Dan inilah yang bisa mungkin merubah ya posisinya. Dimana Amy udah masuk ke dalam jungle musuhnya, berhasil mendapatkan orange buff. Dimana sekarang seorang Walrus yang tadi bahkan bisa mendapatkan kill, masih bakal behind kalau dibanding sama Amy yang mudah ambil turtle dan juga udah berhasil mengamankan orange buff musuh. Lihat aja bedanya 2 level sekarang antara Walrus dan juga Ami. Tamus bos. Dan ya kalau kita membahas soal Ami ya, yang aku suka dari Ami adalah patternnya Ami itu nggak bisa ditebak. Bener-bener random banget.
Kita nggak tahu setelah ambil buff Ami mau ngapain, itu kita nggak bisa predik. Karena bayangkan di fight yang besar tadi dia nggak join, dia ambil ke arah orange buffnya dan itu works banget. Dia mengungguli level dan nantinya di turtle kedua dia akan lebih kuat lagi pastinya. Jelas, walaupun dia pakai emblem dari Sawi ya, Demon yang Slayer. cukup udah lumayan jarang kita pakai apalagi setelah di nerf. Tapi kali ini tangan Emi masih cukup efektif dan terbukti corrosion set udah di tangan dari Emi itu sendiri, membuat efek slow juga. Tapi kali ini Riezo udah mulai kelihatan gerak-geriknya di tangan anak-anak Alter Ego X. Ada efek Mobiles dan Emi kali ini memilih untuk mundur. Teman-teman dari Alter Ego X nggak mau terlalu gegabah dari pandangan mereka terhadap Rebellion Sinai. Balik lagi kalau kita bahas sedikit dengan emblem sawinya ya dari Amy yang udah menggunakan Tamus. Kalau kita udah tahu nih, Tamus mau menggunakan emblem apapun di dalam jungle, clearnya udah pasti lebih cepat dari siapapun itu di jungle musuh. Tambah lagi dengan emblem sawi. Pantes, dari tadi itu dia nge-clearnya cepet banget dan lihat dari levelnya, dari segi level udah beda 1 di sini di mana Alter Ego langsung saja maju ke arah turtle-nya. Turtle kedua ternyata nggak ada kontes sama sekali lagi dan lagi. Ini pinter sih dari Rebellion Sinai. Mereka tahu mereka nggak bisa kontes, jangan terlalu maksa di arah early game. Iya benar banget sih. Dan ya dengan Demon Slayer ini dan sepertinya dia mengambil battle spell cooldown karena retributionnya yang delay cukup cepat. Ini membuat dari Ami sendiri akan semakin menggila lagi ketika ada objektif yang dituju. Mungkin itu turtle, orange buff, atau mungkin jungle-jungle atau pick off-nya mau dilakukan. Ada efek slow yang sangat-sangat berbahaya dari retribution Ami sendiri. Tapi di bagian bawah sepertinya bakal ada sedikit kerusuhan yang dilakukan oleh anak-anak Rebellion. Bagaimana Monster masih bisa bertahan hidup dari gempuran dari Warlords, Dit dan juga Saeb. Masih coba untuk mendapatkan satu gold buff, tapi Saeb yang bisa mendapatkan hal tersebut dan membuka celah di bagian tengahnya kali ini. Langsung coba untuk diharas dan dihancurkan. Dan yes, satu turret di bagian tengah sudah bisa dieliminasi oleh anak-anak Alter Ego X. Makin menggila lagi. Objective control dari Alter Ego X kali ini udah berhasil mendapatkan 3000 gold lead ya. 3000 gold leadnya dari Alter Ego X dan Ryzel yang dari tadi bisa dibilang sebagai weak side of the map udah susah banget. Di sini Riezo menggunakan Bloody Hunt-nya bersama juga dengan Mystic Field berhasil menangkap seorang Rasi di dalam bush. Di mana Ryzel berhasil mendapatkan gold buff dan langsung mundur. Tapi gue ada pertanyaan nih. Apa tuh? Gimana Rebellion Sinai harus mainnya kayak gimana nih untuk menang? Tapi lihat di sini Gio. Yes, kali ini dari arah Jehehe tertinggal di area belakang dan akhirnya dipanis begitu saja oleh anak-anak Rebellion. Mereka harusnya sadar dari Rebellion, mereka punya hero-hero objektif. Untuk memainkan game seperti ini, mengandalkan Masya dan juga Popol Kupanya mungkin saja akan menjadi salah satu sumber kemenangan bagi Rebellion. Mereka kali ini hampir saja bisa mendapatkan satu turret di bagian atas. Benar-benar, dan yang aku suka adalah defense dari Alter Ego sih. Mereka rapi banget ya, walaupun Dia selalu coba untuk mengambil rute yang berbeda dengan timnya untuk membuat Distraksi. Rebellion jadi mikir berapa kali harus mikir kemana gitu kita kan. Bener. Dan kalau kita lihat lagi Rebellion, kita bahas tadi dengan Walrus yang memiliki kill 170 di MDL Season 5. Mereka itu tim yang proaktif. Tapi di dalam game ini dengan picks yang mereka dapat, Alter Ego X malahan yang memaksa Rebellion bermain dengan style yang reaktif. benar-benar Setuju sih, setuju banget. Lebih ke arah pasif dari Rebellion ya. Mereka juga harus berpikir ulang karena yang tadi sempat dibilang Malim juga bahwa keinginan dari Popol Kupa yang seharusnya di early game bisa di advantage, tapi nggak bisa. Tapi kali ini sudah mulai ada flicker karena depan dari Rasi belum kena siapa-siapa dan masih selamat sudah setelah Riezo juga datang untuk bisa nge-backup ke arah Soy Moriarty-nya. Oke, kalau kita lihat di sini masih udah ada invade di dalam jungle. Alter Ego berhasil mendapatkan satu creeper di dalam bawahnya. Lihat, udah ada seorang Monsters yang tertangkap di bawah Tara, di mana mereka bakal coba untuk melakukan dive di sini. Damage yang bakal langsung dikeluarkan dengan Thunderclap. Walrus mendapatkan kill di arah bawah dan Monsters pun harus ditumbangkan. Pertukaran satu Tarat untuk satu, tapi Rebellion mereka berhasil mendapatkan satu tambahan kill. Yes, tapi kali ini dari Warus dia coba untuk diarah tapi bisa Emi dengan Inferno-nya maju karena Warus dan Warus agar ter-take down begitu saja dan Saeb pun memilih untuk mundur karena tidak kuat lagi untuk menghadapi sosok dari Emi yang udah melakukan Inferno. Iya. Dan memang pergerakan adalah pertukaran turret yang coba dilakukan tadi. Namun kalau misalkan kita lihat akhirnya ya agresivitas dari Rebellion ini membuahkan satu hasil. Walaupun bisa dibilang agak sedikit terlambat, tapi kali ini sudah mulai mengejar ketertinggalannya hanya berselisih sekitar 2000 gold. Wah, 2000 gold. Tapi kali ini dari Rebellion, terutama dari Saeb ya, coba untuk diaras. Downing Light dikeluarkan, JH dan Ryzel dengan impact-nya. Emi fokus untuk menghancurkan satu inner turret di bagian bawah. Dan ini keuntungan lagi dan lagi untuk Alter Ego X.
di menit kita yang ke-8. Di atas Riezo berhasil mendapatkan Bloody Hunt-nya langsung dikombo dengan Moriarty yang berhasil melakukan stun by item Kupa tapi Monsters menggunakan Falling Star Moon yang ke arah depan masih bisa melakukan damage tapi Walrus datang juga untuk melakukan backup tapi di arah tengahnya lihat udah ada trade lagi dan lagi. Kalau Rebellion mengambil kill, Alter Ego X langsung mengamankan objektif dan lihat cara mereka setup untuk langsung ke arah Lord. Yes, Lord yang biasa aja, Lord yang di menit ke-8 seperti ini akan coba untuk diamankan oleh Alter Ego X. Dan yes, kali ini Retribution-nya Yusril. Rasi dengan konsil yang memilih untuk kabur. Dan menarik, Alter Ego X poin kill-nya berbeda 3. Tapi gold banyak, objektif jauh lebih menang. Mereka nggak mentingin poin kill, tapi mereka benar-benar main objektif. Karena apa? Permainan objektif dari Rebellion, dari Masya dan juga Popol Kupa, ternyata bisa di-counter. Iya. Dan kalian bisa lihat sendiri 4-1 yang mengerikan banget dari Alter Ego barusan. Dimana ketika Rebellion coba makan satu yang siapapun itu, yang tadi kejadiannya adalah Monster. Tapi objektif yang dikorbankan terlalu banyak. 2 inner turret yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 1 kill terhadap Monster. Itu dia, dan kali ini Lord ya sudah mulai berjalan di bagian tengah. Saeb di garis depan sana, coba untuk dikeroyok rame-rame. Dan JHH masih coba untuk mencicil. 1 inner turret pun lagi dan lagi. Sudah dirontokkan praktis. Tersisa 3 base turret aja dari Rebellion Sinai. Oke, pertanyaan lagi nih buat Lim Kocul Rebellion. Sekarang mereka udah 4.000 gold di bawah Alter Ego X. Gimana mereka cara comeback di sini? Apakah masih bisa comeback? Win condition mereka itu harus ngapain? Kalau mau menumbangkan Alter Ego X. Ya, dan yang aku lihat adalah high ground defense-nya sebenarnya cukup oke. Dan ketika pick off dengan combo dari Xavier dan pastinya dari Franco itu bisa enak banget untuk nge-pick off. Damage-nya juga cukup ada Popol. Jadi mereka harus lebih sabar lagi mainin tempo dan nantinya akan melakukan high ground defense. Kalau memang high ground defense-nya sukses, itu akan membuahkan hasil. Ya, apalagi dari segi item yang udah dijadikan ya Lim Kocul ya. Aku ngeliat dari karinya ini udah ngeri banget sih dari Razel. Dia udah punya Thunderbelt, Golden Staff, Windtalker, bahkan belum ada Endless Better or DHS di tangan. Iya, dengan attack speed yang sangat cepat pastinya. Sementara kalau kita lihat dari sisi Moriarty dengan Popolnya, dia sudah punya BOD dan sudah ada DHS juga. Ini 2 item yang sakit banget. Dan dia tahu tugasnya di sini adalah sebagai follow up. Jadi dia hanya fokus ke damage aja. Jadi ketika ada 1 targetnya kena Iron Hook, itu bisa dituntaskan oleh Moriarty. Oke, dan kali ini formasi 4-1 lagi dikeluarkan. Atau bahkan 5-5-nya ada di bawah dari Alter Ego X. Dan Rebellion berada di sisi seberangnya Mirko. Ini gue ngomong mesti pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Takutnya kedengeran. Itu kedengeran. dia. Benar. Inilah perbedaan dari online dan juga offline Betul. ya. Iya. Tapi ya Rebellion ini bagus banget sih cara mereka mainnya, di mana mereka udah tahu kalau kita adu tabrak, adu team fight tuh bakal susah ya. Jadi kita menggunakan single target composition kita langsung ke arah atas saja, mirroring. Kita tahu mungkin mereka mainnya ke arah bawah untuk menangkap seorang Saeb, dan Saeb pun juga udah mainnya sesuai, langsung main di bawah Tara. Tapi sekarang dengan Lord yang bakal spawn di 15 titik lagi, ini bakal susah banget untuk Rebellion Sinai. Bahkan menurut gua kayaknya udah nggak bisa dikontes. Iya, dan kalau untuk kontes atau enggak ini memang agak mengerikan ke arah sisi Rebellion. Kenapa? Karena yang aku suka adalah item dari Abyss sendiri. Dia ke arah Immortal, dia tahu tugasnya dia bukan menuntaskan pertarungan, tapi dia menjadi frontliner. Maka Immortal adalah jawaban yang paling tepat untuk Abyss sendiri. Setuju banget, dan memang selain dari Monster ya tujuannya adalah dengan ada Emi pasti bakal coba untuk maju ke depan. Tapi ada konsil yang dikeluarkan, Iron Hook kali ini, dan Monster di garis depan sana mencoba untuk porak-porandakan Rebellion Sinai. Monster masih terus berlari-lari di depan sana, tapi bahkan dari Saeb masih selamat mundur ke arah belakang. Rebellion masih kuat, masih strong banget. Dari Riezo-nya, dari Saebnya, benar-benar makan semua damage yang ada. Tapi kali ini Iron Hook-nya udah mulai masuk. Emi masih coba untuk maju ke arah depan sana. Inferno belum dikeluarkan, tapi ada satu Stardust yang dikeluarkan oleh Monster. Riezo-nya mau kemana? Riezo! Dan kali ditumbangkan begitu saja, dan Monster menyusul kepergian dari Riezo itu sendiri. 1 ditukar 1, tapi Rebellion Sinai bisa dibilang menang loh di dalam pertukarannya, karena itu XP laner yang ditukar untuk seorang roamer. Dan dengan ini Rebellion masih kuat. Yang tadi kita bahas, mereka sekarang bisa melakukan team fight dengan Xaviernya sebenarnya yang sudah mendapatkan power spike. Iya. Dan yang aku suka adalah targeting dari Rebellion yang sangat baik, dimana dia tahu informasi sudah diberikan. Monster tidak punya sprint, udah kebait di
pertarungan sebelumnya. Dan akhirnya mereka tahu, oke, daripada kita cari yang susah, kita tangkap monster, kita dapetin kill 1 bayar 1. Yes, tapi I'm offended dari seorang Rasi. Masih Fighter coba untuk Pupa. di cancel begitu saja. Tapi Emi, Immortalnya harus pecah dan akhirnya Emi Inferno cukup terlambat dan akhirnya ditumbangkan Wow. oleh Warus. Kali ini Rebellion Sinai mencoba membalikan keadaan, membangun el momentumnya mereka. Dan kali ini Lord terbuka lebar, Lord yang enhance. Tapi ada konsil dikeluarkan. Rasi JRS mencoba untuk mencuri Lord tersebut dan bahkan Saimorienti tertangkap begitu saja dan Saeb mencoba untuk bertahan hidup dan double kill diamankan oleh Saeb sendirian dan bahkan juga Jehehe. 3-4 member Alter Ego X tidak terselamatkan dari gempuran senjata. Polistar Moon, Riezo dalam keadaan tidak baik-baik saja. Konsil kan digunakan tapi blokiannya. Monster masih bisa dalam 1 point kill terhadap anak-anak Rebellion dan Immortalnya pecah. Saeb, Warus masih berjibaku tapi booster begitu tebalnya, begitu tankinya dan akhirnya tidak bisa di-finish oleh anak-anak Rebellion. Wow, well played sekali dari kedua pihak tim di sini, di mana Alter Ego X yang mungkin di awalnya kehilangan Amy, tapi mereka bagus banget recover dan juga seorang Monsters ini yang berhasil memukul mundur dan buying time buat Amy balik lagi ke sini. Dan kali ini udah 5 member dari kedua tim balik lagi ke arah Lordnya, tapi Rebellion tidak memiliki posisi yang bagus. Saya coba membuka mapnya tapi udah ada retribution yang dikeluarkan oleh seorang Amy. Mystic Field di sana digunakan, Downing Light karena 4 orang, tapi Saib masih bisa pergi, masih bisa kabur di situasi ini. Menit ke-14, Enhanced Lord sudah diamankan oleh Alter Ego X. Makin keras Lim Kocul. Iya, Lordnya berhasil diamankan dan tadi dibilang memang bisa terbilang terlambat ya dari Rebellion sendiri. Karena vision yang diberikan oleh Saeb sebenarnya udah terbuka. Namun posisi dari pemain teman-teman Rebellion yang kurang oke untuk melakukan kontes terhadap Lordnya tadi. Dan akhirnya mereka memilih untuk nge-defense aja di bagian belakang. Mengingat mereka mempunyai Savior dengan high ground defense yang cukup tinggi dan ditambah mereka juga punya popol untuk abisin Lord ini secara cepat. Sekarang kita tanya, high groundnya apakah kuat untuk Rebellion Sinai untuk menahan Lord Enhance kali ini di arah tengahnya yang udah berhasil mendapatkan satu. Rasi berhasil menangkap Riezo menggunakan I'm Offended Flicker combo ini karena belakangnya Rizal berhasil mendapatkan kill dan Monsters maju menggunakan Falling Star Moon-nya. Monsters dipukul mundur oleh seorang Saib yang maju ke arah depannya, tapi lihat knock-up Walrus mendapatkan IDSC karena 2 orang, tapi akhirnya bakal memiliki Winter Truncheon untuk kabur sebentar lagi, tapi ditarik balik lagi dengan I'm Offended Walrus. Oh my god, masih bisa kabur, masih bisa buying time untuk Mystic Field yang keluar dari Saib karena belakangnya Gio. Yes, dan kali ini Emi tumbang begitu saja. Rebellion masih cukup kuat untuk bisa mendapatkan momentum mereka. Dan bahkan 4 member Alter Ego X tumbang. Kali ini Rebellion Sinai punya momentum bagus untuk bisa mengakhiri game yang pertama. Wow, mengerikan banget di mana war yang sangat-sangat rapi dari teman-teman Rebellion sendiri. Mereka sabar dengan inisiasi yang dimulai tadi dari Rasi. Cukup baik sebenarnya dari inisiasinya dan bisa dituntaskan secara baik. Makanya tidak ada Franco untuk ngedefense tadi dari Rizzo. Tapi sayangnya di mana Julian dari Walrus yang benar-benar free itu langsung membuahkan hasil yang mantap banget. Dia tahu harus masuk di momen seperti apa dan akhirnya bisa menyelesaikan defense tadi dan menumbangkan 4 pemain dari teman-teman Alter Ego X. Wow. Ini Rebellion high ground defense yang luar biasa. Perlahan-lahan mereka dari early game, mereka udah pintar loh, mereka main ya. Kasih aja netral objektif di sini. Oh no, Walrus masih bisa kabur. Oke, kita lihat aja dulu itemnya. Kita calm down dulu karena di arah atas udah ada pertukaran turret. Iya, dan kalau kita lihat dari itemnya sendiri dengan 2 penetrasi bahkan 3 dengan bootsnya, ini benar-benar mengerikan banget. Dari Walrus, dia make sure kalau damage dia akan masuk, damage dia akan cukup ketika siapapun yang terkena inisiasi ataupun ketika dia melakukan counter initiate. Dan ini adalah item yang sangat baik juga pastinya. Ya, ini udah mulai menguras tenaga kita. Baru game pertama, ternyata jual beli serangannya itu benar-benar luar biasa banget. Dan bahkan Rebellion yang tadi diharas habis-habisan, mereka kali ini udah punya satu mungkin booster supaya mereka bisa memenangkan game ini. Apalagi Lordnya sudah coba untuk dikuasai oleh anak-anak Rebellion. Dan satu Iron Hook terkena Rasinya. Dan Rasi akan dipadi begitu saja. Riezo juga ditukar
bakar nyawanya. Inferno dikeluarkan, tapi Immortal dari Riezo masih ada. Flicker digunakan, kabur sudah teman-teman dari Rebellion Sinai. Mereka udah dapetin satu member, mereka dapetin Rasi, dan itu udah cukup bagi Rebellion. Nah ini dia, ya kan perlahan-lahan Rebellion menunggu power spike ya. Ketika ada power spike, mereka langsung bisa mengamankan kill kayak gitu. Rasi loh, ini sebuah roamer yang menggunakan semua full tank items bisa langsung di meltdown oleh Rebellion Sinai. Dan karena itu mereka berhasil mendapatkan 1000 gold lead. Dan tentunya sekarang Lord bakal langsung diambil. Apakah bakal ada kontes di sini di mana Bloody Hand bakal langsung digunakan untuk melepaskan Lordnya ke arah teammates-nya. Riezo tertangkap di sini 1 lawan 4 di mana damage-nya bakal langsung dikeluarkan. Tapi ini Heschain tidak bisa melakukan apapun. Ada Polystar bukan belakang mendapatkan 4 orang tapi tidak ada combo lagi. Wakal Monsters yang tertumbangkan, satu ditukar untuk satu. Dan satu ini rugi bandar. Karena apa? Monster yang didapatkan sang frontlaner mereka dari Alter Ego X bertukar dengan Riezo, sang hero momentum. Kalau mungkin tadi Saeb yang kena, mungkin beda cerita. Iya. Dan di menit segini, Saeb udah menjadi masalah sih untuk Alter Ego X sendiri. Walaupun ya, yang aku suka dari Alter Ego di posisi apapun, minion manajemennya itu sangat baik. Karena kita lihat di bagian bottom lane itu selalu dipush oleh Monster atau di clear dulu sebelum dia join ke arah fight. Namun kali ini dengan Lord yang dimiliki oleh Rebellion, ini bisa banget sih untuk mendapatkan beberapa best turret atau mungkin bisa menuntaskan game kali ini. Wah, Lordnya sudah berjalan di area atas. Lordnya masih enhance kali ini. Teman-teman dari Rebellion akan coba untuk bahu-membahu menghancurkan satu base turret di bagian atas. Emi di garis depan. Tapi lihat Saeb sudah masuk ke arah belakang. Razel masih bisa bertahan dengan Thunder Knight barusan. Tapi Emi terlalu offside pergerakan di depan. Dan itu bahkan begitu saja. 4 lawan 5 dari Alter Ego dan juga Rebellion. Ada bahkan ada Bloody, ada Booster. Masih alive. Malahan dari Warus yang coba untuk maju ke arah depan sana. Tapi base turret terbuka. Dan Rebellion take the game number 1. Oh my god, comeback victory di dalam game yang pertama. Dan